warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6C. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, udah siap belajar ya, Nak ya? Ya, Bu. Sudah tidak ada yang di luar lagi ya? Sudah masuk semua ya? Sudah, Bu. Nah, kita berdoa dulu ya. Ibu minta tolong ketua kelasnya, Rahman, untuk memimpin doa teman-teman. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Terima kasih, Rahman. Ibu cek kehadiran dulu ya. Sepertinya masuk semua ya. Ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya. Oh iya, kita biar lebih semangat nih, kita ice breaking dulu ya. Seperti biasa, tepuk PPK, salam PPK, dan tepuk semangat. Udah siap ya? Yuk. Kalian kan udah terbiasa ya, tepuk PPK pasti sudah apa? Tepuk PPK, religius, nasionalis, ya. Mandiri, gotong royong, integritas, salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat, semangat. Semangat. Oke. Senang sekali hari ini anak-anak Ibu semangat. Penting sekali di awal pembelajaran kita semangat agar kita lebih termotivasi dan sehingga kita lebih mudah menangkap materi pelajaran. Oke. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita seperti biasa menyanyikan lagu wajib nasional. Lagunya lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sudah terlihat belum? Kaki hitam, Bu. Ya. Sudah? Sudah. Oke. Seperti yang Ibu sampaikan ya, kalau menyanyi lagu wajib posisinya harus bagaimana? Tidak boleh sambil bermain. Oke? Kita nyanyi bersama. Satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, bangsa dan bangsa kita bilang bersama. Oke, terima kasih sudah menonton lagu wajib kita. Hari ini kita masuk materi berikutnya ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih tentang materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat kita minggu pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Oke ya, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa ya? Teks eksplanasi, Bu. Iya, teks eksplanasi. Apa ya teks eksplanasi itu, Nak? Ada yang masih ingat? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi
Informasi. Informasi. Oke ya. Hari ini kita masih melanjutkan tentang teks eksplanasi. Hanya kita mencari kalimat efektif pada teks eksplanasi tersebut. Masih di tema 3 dan subtema 2 dengan materi bahasa Indonesianya kalimat efektif dan materi PPK ini kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Ini ada tujuan pembelajarannya, nak ya. Ada banyak, ada 8. Tidak mungkin Ibu bacakan. Intinya kalian dapat menganalisis kalimat efektif dan kalian dapat menunjukkan serta melaksanakan kewajiban kalian di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Oke, sekarang kita belajar tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Untuk lebih jelasnya, kalian simak video berikutnya, nak ya. Diperhatikan. Oke. Oke, tadi kalian telah menyimak video pembelajaran tentang kalimat efektif ya. Disimak kan videonya ya? Ya, Bu. Iya, sekarang Ibu mau bertanya nih dari video tadi. Jadi, apa itu kalimat efektif? Ada yang tahu? Apa itu nak kalimat efektif? Ayo. Rahman, apa kalimat efektif, Rahman? Kalimat efektif, kalimat yang digunakannya mudah, Bu, nggak berlibat-libat, nggak Oke, sulit. boleh. Yang lainnya? Kalimat yang nggak boros-boros kata, Bu. Oke, iya. Kalimat yang tidak boros-boros kata. Ya, benar semua ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa
Kalimat efektif ialah kalimat yang susunannya mampu menyampaikan pesan atau informasi secara singkat, padat, dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh pendengar atau pembaca. Nah, tadi kalian telah melihat ciri-ciri dan syarat-syarat dari kalimat efektif. Sekarang, Ibu punya teks eksplanasi tentang si kotak ajaib. Nah, teks ini, Nak, ini tidak sempurna. Jika kalian jeli, di teks ini ada beberapa kalimat yang rancu, yang tidak efektif. Jadi kalau kalian jeli, di sini ada beberapa kalimat yang tidak efektif. Ya, yang tidak efektif. Jadi, tugas kalian mencari kalimat tidak efektif dari teks ini. Kemudian kalian perbaiki menjadi kalimat efektif, ya. Kalian kerjakan di LKPD yang tadi sudah Ibu bagikan. Di kegiatan 1, ya. Kalian letakkan kalimat tidak efektif yang kalian temui, kemudian kalian perbaiki di kolom sebelahnya menjadi kalimat efektif. Paham? Paham tidak? Paham, Bu. Kerjakan sekarang ya, Ibu beri waktu 5 menit. Ya, mulai dikerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Sekarang Ibu mau beberapa dari kalian membacakan jawaban kalian. Siapa anak-anak hebat dari 6C yang bisa membacakan hasil jawabannya dari temuan kalian pada teks ini? Ayo. Ada yang bersedia membacakannya? Bu, aku izin ke toilet ya, Bu. Oke, iya Rahma, jangan lama-lama ya. Ayo nak, coba kalian lihat di teksnya. Saya, Bu. Oke, Resi, silakan Resi. Kalimat tidak efektif yang saya temukan, yang pertama, ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Oke, Untuk bentar. kalimat Menurut Resi, di kalimat yang kedua ya, di paragraf pertama, itu tidak Ya, efektif. Bu. Seharusnya bagaimana Resi? Seharusnya ia adalah penemu yang pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Iya, bagaimana menurut teman-teman yang lain? Apa pendapat Resi benar? Benar, Bu. Iya ya, kalau kita lihat nih sekilas saja kalimat ini memang rancu ya, terlalu boros kata-katanya. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup itu udah boros sekali kesempatan itu untuk pertama kalinya. Nah, itu menggunakan pemborosan kata ya. Jadi menurut Resi tadi yang dihilangkan yang pada kesempatan itu ya. Jadi langsung ia adalah penemu yang pertama kali menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan. Oke. Terima kasih Resi. Tepuk tangan kepada teman kalian Resi yang telah menemukan kalimat tidak efektif. Kemudian selanjutnya, siapa yang berani membacakan hasil jawabannya? Ayo, anak-anak hebat. Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, silakan Dwi ya. Iya, Bu. Ayo Dwi. Yang mana Dwi? Kalimat yang mana? Yang kalimat tidak efektif, bait mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya tahun 1925. Iya, itu menurut Dwi tidak efektif. Kemudian bagaimana seharusnya kalimatnya? Yang kalimat efektifnya, Bu, bait mendemonstrasikan televisi di hadapan para bapak dan ibu
di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Iya, pinter sekali Dwi. Terima kasih Dwi. Tepuk tangan untuk teman kalian Dwi. Ya, benar ya nak ya. Ini kita lihat sekilas saja, ini sudah rancu dengan kata para, bapak-bapak atau ibu-ibu. Kata para ini kan artinya sudah banyak. Kemudian dia pakai kata bapak-bapak lagi dan ibu-ibu. Jadi cukup pakai para, bapak, dan ibu saja. Tidak perlu pakai bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu pemborosan kata. Oke ya. Dari dua jawaban teman kalian tadi, Ibu anggap sudah mewakili bahwa kalian sudah paham tentang kalimat efektif. Kita beranjak ke materi selanjutnya tentang PPKN, yaitu kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kita bicara tentang kewajiban nih. Kalau kita bicara kewajiban itu biasanya ada kata yang selalu melekat dengan kata kewajiban. Apa itu? Hak, Bu. Hak, Bu. Iya, hak dan kewajiban itu dua kata yang selalu bergandengan ya. Kita sudah belajar hak nih pada pertemuan kemarin. Hak itu apa? Sesuatu yang mutlak Yang harus dimiliki oleh dilakukan. setiap orang. yang harus Sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi hak itu kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Jangan kebalik ya nak, jangan kita minta. Jadi kita melaksanakan kewajiban dulu baru kita mendapatkan hak. Jangan kita minta hak dulu tapi kewajiban itu tidak boleh ya. Jadi kewajiban itu kita laksanakan dulu baru kita meminta dan menuntut hak kita. Jadi apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus Sesuatu kita yang laksanakan. Ya, sesuatu yang harus kita laksanakan. Namanya saja wajib, berarti harus. Jadi kewajiban kalian di rumah. Kewajiban kalian itu ada yang di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Coba Ibu mau kalian memberi contoh kewajiban-kewajiban kalian di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Siapa yang bisa memberikan contoh kewajiban kalian di rumah? Saya, Bu, Iya, silakan Winda. di rumah membantu orang tua, Bu. Iya, apalagi Winda? Mengaji, belajar. Oke, ya. Udah, Bu. Oke, terima kasih Winda. Itu tadi tentang kewajiban di rumah. Sekarang kewajiban kalian di sekolah. Apa ya? Siapa yang bisa menjawab? saya, Bu. Oke, Citra, silakan Citra. Kewajiban di sekolah itu menaati tata tertib, Bu. Iya, pintar. Apalagi Citra? Mendengarkan guru ketika menjelaskan. Pintar sekali. Terima kasih Citra. Kemudian kewajiban kalian di masyarakat. Apa? Ada yang tahu? Kewajiban kita di masyarakat? Menghormati semua orang. Kemudian turut Tapi serta. semua orang, Bu. Iya. Kemudian apalagi Rahman? Mematuhi peraturan lalu lintas, Bu. Oh iya, benar sekali. Kalau ada lampu merah ya kita berhenti ya. Kemudian Ikut bersih-bersih, Bu. ikut bersih-bersih kalau di lingkungan kita sedang ada gotong royong dan kerja bakti. Nah, itu adalah contoh-contoh kewajiban kalian di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ini sudah Ibu tulis ya. Kalian tentu sudah paham tentang kewajiban kalian masing-masing. Dan sekarang Ibu punya gambar. Nah, lihat. Ada 3 gambar nih, Nak. Coba kita lihat gambar pertama ini gambar apa? Nah, membuang sampah, Bu. Iya, membuang sampah Sembarangan. sembarangan ya. Gambar yang kedua, Tidur saat belajar, Bu. iya dia malas-malasan ya ketika belajar. Yang ketiga, Kerja sama. Sedang belajar berdiskusi bersama. belajar 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 bersama. kelompok. Ya, iya. Nah, dari ketiga gambar ini, Ibu mengharapkan kalian menjawab kegiatan kedua di LKPD ya, yang tadi. Kalian menjawab pertanyaan ini berdasarkan ketiga gambar yang Ibu tampilkan tadi. Oke?
Paham ya? Ya, Paham, Bu. sekarang Bu. dikerjakan sekarang, Ibu beri waktu 5 menit. Oke, ya dikerjakan ya, Nak. Oke, sudah? Ya, Bu. Ya, oke. Sekarang kita jawab bersama-sama ya dari kegiatan 2 ini. Pertanyaan yang pertama, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Gambar 1, kewajiban kita sebagai pelajar. Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Iya, membuang sampah pada tempatnya, berarti kita harus menjalankan menjaga kebersihan sekolah. Kemudian kewajiban kalian pada gambar kedua. Kewajibannya Nggak belajar boleh dengan malas belajar. nggak boleh malas, Bu. Iya, harus rajin Belajar. Kemudian kewajiban kita di gambar ketiga. Saling bantu ya, Mau kerjasama. Iya, maksud bermain bersama, belajar bersama ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang pelajar? Yang pertama, sudah melaksanakan belum? Belum, Belum, Bu. belum, Karena Bu. dia membuang sampah sembarangan. Kemudian gambar yang kedua. Belum juga. Belum juga karena dia tidak rajin belajar, dia malas-malasan. Gambar yang ketiga. Sudah. Sudah ya, karena dia bermain, belajar bersama dengan teman-teman. Oke, paham? Paham, Bu. Oke ya, dari pembelajaran ini Ibu harapkan kalian mampu bukan hanya menyebutkan contoh-contoh, tapi yang terpenting adalah mampu menjalankan kewajiban kalian di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Oke, tadi Ibu sudah menyampaikan semua materi pelajaran. Dari semuanya, Ibu ada pertanyaan. Yang pertama, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Hak dan kewajiban, Hak dan Bu. kewajiban. Selain itu, Kalimat efektif, Bu. kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang enggak boros kata-katanya, Bu. Kalimat yang tidak boros kata-katanya. Apalagi? Kalimat yang susunannya jelas, singkat, dan singkat, Bu. Iya, jadi kalimat yang baik dan benar ya, sehingga bisa dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Kemudian yang kedua, Ibu ingin bertanya, apakah pembacaan hari ini menyenangkan? Ya, menyenangkan. Menyenangkan? Kenapa? Bu. Nah, kan, Bu. Mengapa menyenangkan? Karena banyak gambar-gambarnya, Bu. Karena banyak gambar-gambar. Selain itu, apa hanya itu? Bisa nonton video. Bisa nonton video. Ya, Selain itu, belajar kelompok sama teman-teman. karena kalian mendapatkan ilmu yang baru ya. Kemudian yang ketiga, apakah ada yang ingin bertanya seputar materi hari ini yang belum kalian pahami? Tidak, Ada Bu. yang ingin bertanya? Tidak. Oh, sudah paham semua. Alhamdulillah ya, kalian sudah paham semua. Oke, Ibu ada PR di LKPD tentang lembar evaluasi pengetahuan. Kalian kerjakan ya, Nak ya, di rumah. Kerjakan sendiri, kumpulkan besok sama Ibu. Oke? Karena waktu kita terbatas, akan dilanjutkan oleh pelajaran berikutnya. Kita akhiri dulu dengan berdoa. Ibu minta tolong ketua kelasnya lagi ya, Rahman, untuk memimpin doa teman-teman. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rahman dan terima kasih anak-anak semuanya. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.